Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Perkenalkan kembali, nama Ibu Imelda Melani. Ibu di sini mengajar bidang studi tematik kelas 6. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang selamatkan makhluk hidup subtema 1 tumbuhan sahabatku. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kompetensi dasar IPS 3.1 Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. 4.1 Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. KDPPKN 3.1 Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD SBDP 3.4 Mengenal karya seni patung. Sedangkan 4.4 Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang kondisi geografis di Asia Tenggara, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kedua, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menerapkan kegiatan sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, dengan menggunakan bahan tanah liat atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Ini adalah gambar-gambar negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. 1. Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis dan menganut 6 kepercayaan. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. 2. Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin. 3. Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Buddha. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. 4. Thailand. Hampir sebagian besar wilayah Thailand merupakan dataran rendah. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan etnis Thai dan masyarakatnya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. 5. Filipina. Sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan Inggris. 6. Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, dan bahasa resminya bahasa Melayu. 6. Vietnam. Keadaan alamnya bervariasi. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. 8. Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Myanmar. Myanmar merupakan dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan bahasa resminya bahasa Myanmar. Terakhir, Kamboja. Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur.
Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Penduduknya beragama Buddha dan bahasa resminya adalah Khmer. Sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga dari Pancasila. Penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah A. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. C. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. D. Saling menjaga kerukunan antar agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah A. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. B. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Saling menyayangi sesama manusia. E. Gemar melakukan kegiatan manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Melakukan kerjasama. B. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. C. Memperkuat semangat kebersamaan. D. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Gambar dari patung yang terbuat dari tanah liat dan plastisin. Mengenal karya pembuatan seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ada beberapa fungsi patung, yaitu patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, dan seni. Sedangkan bahan pembuatan patung ada 2, yaitu 1. Bahan lunak, contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kedua, bahan keras, contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.